Hello guys, welcome to my channel. Oke, jadi di video kali ini aku pengen banget bahas motor ini lagi. Ini adalah Kawasaki KZR tahun 1996 ya guys. Motor ini bermesin 110 cc dari Kawasaki guys. Ya, oke, dan ini dia bentukan motornya, warna hitam dengan striping hijau, biru, putih. Dan di sini ada beberapa yang udah diganti, tentunya di velg ya. Karena velg yang aslinya itu warna chrome. Tapi yang mau kita bahas hari ini bukan tentang itu, tapi tentang gimana sih kalau kita beli KZR ini, Kawasaki KZR ini di tahun 2024 guys. Untuk motor ya mungkin motor mainan atau klasik-klasikan lah gitu. Jadi video ini bakalan aku judulin mungkin daripada Astrea mending kalian ambil motor ini. Nah, jadi buat anak-anak skena ya kan gitu nyebutnya kalau anak-anak zaman sekarang ya. Atau yang pengen klasik-klasikan gitu ya. Sorry guys, di sini agak berisik. Nah, yang pengen klasik-klasikan gitu ya kan, sejuta kenangan, padahal baru beli sebulan. Nah, ini cocok buat kalian yang pengen klasik-klasikan seperti itu ya, sejuta kenangan, sejuta kenangan. Nah, jadi motor ini tuh cocok lah buat kalian yang pengen motor tua, pengen klasik-klasikan, pengen skena culture abis gitu. Karena dia ini modelnya juga nggak jauh beda konsepnya sama Honda Astrea ya. Dan kenapa aku lebih prefer motor ini buat kalian daripada kalian beli Astrea? Yang pertama, motor ini juga sama-sama mudah dirawat. Itu kan paling banyak ya cuy dicari dari sebuah Honda Astrea, paling mudah dirawat gitu. Yang kedua, motornya irit. Ini sebenarnya nggak irit-irit banget sih. KZR ini nggak irit-irit banget ya. Malah cenderung agak ke boros sebenarnya kayak Matic Carbu ya, jadi borosnya itu setara mungkin Honda Beat lah ya, agak irit sedikit sih. Nah, jadi seperti itu ya, jadi memang motor ini nggak terlalu irit. Terus yang ketiga adalah motor ini desainnya itu bagus banget guys. Dan yang keempat, yang paling terakhir, yang paling aku seneng dari motor ini adalah ridingnya tuh enak guys. Ya meskipun kalau kita bahas sisi tenaga ya, power motor ini tuh bener-bener boyot lah itu, lemot, sumpah lemot pol. Jangan tanya lah tenaga itu motor ini nggak ada, udah gitu aja lah ya. Ya kayak Astrea lah, sama lah guys, boyot-boyotnya sama lah. Cuma ini aku ngerasa lebih berat sedikit karena bodinya lebih besar ya. Jadi mungkin agak lebih berat dari Astrea sedikit lah. Tapi guys, untuk kenyamanan motor ini, kalau kalian tanya nyaman mana sih, sama Astrea atau sama Supra deh gitu, sama Supra yang agak baruan dikit, Supra 125 gitu. Enak ini guys, jauh. Ini tuh empuk, nyaman, anteng gitu ya kan. Gila, ini motor enak banget kalian pakai buat cruising di jalan-jalan 60 km per jam gitu ya. Ini motor super banget guys, enak, nyaman banget. Dibuat boncengan nyaman, sendirian nyaman, jalan-jalan lucu juga oke gitu kan. Desainnya nih, kalian lihat desainnya tuh unik gitu ya kan. Depannya kayak gitu, terus belakangnya tuh ya kayak gitu, lucu gitu ya kan, lucu-lucu klasik bagus gitu ya. Desain depan di sini tuh kayak Honda Astrea, cuma dia tuh kebanyakan makan gitu ya kan, jadinya agak gemuk. Ya kalian bisa dilihat ya di sini, dari batok di sini mirip Astrea gitu ya kan, cuma dia agak lebih gemuk. Terus di sini bodi bawahnya juga mirip Astrea, cuma lebih gemuk gitu ya. Skoknya juga kelihatan lebih besar, kaki-kakinya kelihatan lebih keker ya. Mesinnya juga kelihatan lebih berisi karena bodinya di sini desainnya juga lebih keker. Jadi kalau aku lihat motor ini tuh punya apa ya? Punya bahasa desain yang hampir sama gitu sama Honda Astrea Grand atau Honda Astrea yang sejenis ya, yang masih kotak-kotak bentuknya. Jadi masih punya apa ya? Masih punya vibes yang sama gitu, masih punya jiwa yang sama desainnya ini. Cuma bedanya dia ini lebih gemuk gitu aja. Jadi cocok buat kalian yang pengen klasikan tapi mungkin
badan kalian itu agak gede ya, big size. Jadi motor ini lebih cocok daripada kalian beli Honda Astrea. Ya sebenarnya kalau kalian big size, kalian pengen motor klasik buat main klasik-klasikan, lebih cocok Honda Win sih, atau ya motor Tiger gitu. Tapi kan mungkin kita terkendala di situ di budget ya. Jadi di sini juga aku pengen bahas tentang budgetnya juga. Motor ini untuk pasaran sebenarnya ya agak gimana ya guys, simpang siur sih. Ya mungkin kalian bisa dapat KC ini di harga kalau barangnya bagus kayak gini ya, maksudnya ready lah gitu. Ini kita nggak bilang bagus ya, barangnya ini apa adanya. Ya masuk ke kategori bagus tentunya kalau masih bisa kinclong gini, bagus gini jalan gitu ya kan, lengkap ya kan. Itu kita bisa bilang kayak 4-5 juta lah gitu guys. Nah untuk sampai berapanya kita nggak bisa bilang ya, aku nggak bisa bilang ya, itu udah bener-bener gelap guys. Kalau pasaran motor kasih yang biasanya gitu ya kan, itu 4-5 juta. Tapi kalau kalian pengen cari yang bagus, bener-bener full restorasi mungkin atau full ori bahkan, wah itu bisa seenak yang jual guys harganya. Jadi bener-bener gelap banget kalau kalian pengen cari Kawasaki KZ yang masih fresh. Yang kayak gini aja misalnya contohnya masih lengkap semua kayak gini, kita nggak bicara bagus ya, barangnya memang ada oke lah gitu, cuma kita nggak bisa bilang motor ini istimewa, tapi oke lah gitu. Biar bodi banyak lecet, stripping udah bulat ya kan, terus lampu-lampu juga udah gimana gitu ya kan, mungkin ada yang karatan, keropos dan lain-lain, mungkin ada yang retak gitu ya, ada yang udah nggak ori mungkin ya. Ya untuk segini nih udah kondisinya bagus banget. Untuk sekelas Kawasaki KC ini udah masuk ke hampir istimewa barangnya guys. Apalagi mesinnya ini belum oversize sama sekali. Dan motor ini ya guys, motor ini tuh mesinnya gila guys. Mesinnya itu meskipun nggak ada tenaga tapi awet parah guys. Ini tuh dari tahun 96, belum pernah bongkar turun mesin guys. Oversize 0. Ya kalau kalian tahu bahasanya oversize, yaitu kalau mesin udah sering kepake gitu kan. Ya ini belum di oversize, belum ganti piston, belum ganti ring. Ya gitulah pokoknya, belum pernah ngepull juga gitu ya kan. Masih aman semuanya guys. Jadi mesinnya ini istimewa Kawasaki KZ ini. Untuk kilometernya ya, kilometernya ini udah muter sekali guys. Nah, jadi 100.000 ditambah 65.500. Jadi ya udah 165.000 guys motor ini, dan masih aman mesinnya. Belum pernah diturunin. Dan waktu itu cuma diapain ya? Cuma di refresh aja sih mungkin klepnya itu apanya, disetel. Dan ya masih belum ada kerusakan yang berarti sampai harus ganti part mesin ini, itu yang aneh-aneh, yang banyak-banyak uang gitu ya. Jadi motor ini gila banget. Dan sekarang mungkin kita akan bicara tentang spare part. Gimana spare part motor ini? Karena motor ini kan nggak banyak tuh di jalan ya. Kalaupun kita ketemu di jalan pasti motor ini udah ya kondisinya udah jelek banget ya, udah buluk lah, udah hilang-hilangan lah partsnya. Dan kita bisa temukan motor ini tuh paling banyak di daerah pedesaan, biasanya dibuat untuk ke sawah ya. Biasanya tuh lampu bodi bagian depan setengah ke tengah gitu udah hilang, udah diganti sama lampu fog lamp mobil satu doang sebiji di depan gitu, dan buat ngangkut gabah atau buat ngangkut rumput guys. Nah, jadi motor ini tuh emang langka banget kalau kalian mau cari yang kondisinya masih fresh gitu. Itulah alasan kenapa pasaran motor ini tuh jelas-jelas nggak jelas gitu. Ya emang ini review kali ini agak nggak jelas sih, karena aku pengen ngejelasin motor ini secara random aja gitu. Apa yang ada di benak pikiranku aku jelasin ya. Nah tapi sesuai konteks video ini dari awal ya guys. Kenapa kalian harus pilih motor ini aja? Kalian harus pertimbangin motor ini KCR daripada kalian pilih Astrea. Yaitu tadi, karena motor ini bisa aku bilang lebih better daripada Astrea guys. Dengan budget yang hampir-hampir sama lah kalau kalian cari gitu ya. Spare part juga ya susah nggak susah gitu ya kan. Pajak guys, pajak. Nah ini kita langsung bahas pajaknya aja. Pajak motor ini berapa sih? Berapa biaya kita pakai KCR ini untuk turun ke jalanan Indonesia? Jadi pajak motor ini cuma 56.000 guys. Real, ini aku fotoin STNK-nya nanti PKB-nya per tahun. Ya, dengan 60.000 guys, kalian udah bisa bawa motor ini jalan-jalan di jalanan Indonesia tentunya ya. Itu, aduh, pelajar SMP, pelajar SD pun enteng guys, bayar per tahun 50.000 itu. Ya, jadi buat kalian yang cari ya kan sejenis Astrea kan pasti kalian juga mikir ya pajak per tahunnya biar murah. Ya ini jawabannya buat kalian, nggak ada 100.000, gila itu pajak per tahun loh guys. Kalian bayangin, bukan per bulan loh, itu per tahun guys. Ya jadi motor ini wah the best banget sih.
Oke, jadi itu tadi adalah secara garis besar motor ini, pandanganku secara garis besar dan agak random ya memang. Kalau orang tua yang nonton videoku ini pasti bilang aku belibet ngomongnya dan nggak jelas. Tapi ya semoga aja nggak ada yang komen seperti itu. Karena kalaupun ada yang komen seperti itu ya udahlah ya. Ya memang aku pengennya bahasnya random kayak gini gitu ya kan. Oke, jadi apa aja sih yang perlu kalian perhatikan sebelum kalian membeli Kawasaki KZR ini? Oke, jadi bakal aku jelasin. Kalau menurut pandanganku yang perlu kalian perhatikan di motor Kawasaki KZR ini yang pasti adalah kelengkapan spare parts ya, terutama bodi, karena kayaknya kalau nyari kok agak susah ya guys. Aku dari kemarin tuh coba-coba cari parts-parts bodi dari Kawasaki KZR yang tahun segini, yang original itu agak susah dan harganya walaupun ada itu agak lumayan tinggi ya daripada motor-motor pada umumnya kita temuin di jalan kayak Astrea atau Supra. Nah, jadi emang ya seperti itulah guys. Dan banyak banget parts dari motor ini itu yang slow moving ya, maksudnya kayak parts-parts mesin itu yang original dari Jepang langsung, made in Jepang langsung, itu lumayan guys, lumayan banyak. Jadi pilihannya bagus banget gitu ya. Kalian bisa dapat parts original made in Japan. Kalau untuk parts body ini mungkin ya lumayan banyak. Kalian bisa cari di Kampakan juga, mungkin di pasar spare part lah gitu bisa dibilang ya. Jadi yang penting kalau menurut aku sih kelengkapan bodi sih. Jadi kalau bodinya lengkap kan kalian restorasinya gampang gitu. Kalian mau repaint gampang, kalian mau ngapain gampang gitu ya. Kalau bodinya nggak lengkap ya gimana gitu ya kan. Karena motor ini tuh apa ya, sejatinya tuh enak banget kalau keadaannya standar ting gitu ya. Kalau dimodif-modif kok kayaknya kurang oke ya. Mungkin kalau dimodif ya kayak gini aja lah, cuma dress up aja gitu, variasinya ganti velg udah cukup gitu ya kan. Mungkin kalau nggak suka velg yang chrome gitu kayak ini, diganti yang warna hitam gitu ya. Jadi sekedar itu aja modifikasinya, sekedar simple aja. Atau mungkin kalau pengen yang tampilannya lebih mewah, kalian bisa chrome tuh bagian-bagian besi-besinya kalian bisa chrome gitu, jadi lebih mewah lagi gitu, lebih klasik lagi. Karena motor semakin banyak chrome-nya itu beda sama mobil ya. Mobil itu semakin banyak chrome semakin alay. Tapi kalau motor semakin banyak chrome tapi asal nggak berlebihan juga, itu pasti jadi mewah banget guys. Jadi motor mahal banget. Jadi seperti itu ya guys. Untuk hal yang perlu diperhatikan sih menurutku cuma itu aja. Kalau masalah mesin sih itu bisa direstorasi dengan mudah sih harusnya ya. Yang penting mesinnya nggak hancur gitu, nggak pecah gitu. Itu pasti bakalan gampang lah. Oke, jadi untuk yang perlu diperhatikan sih cuma itu aja. Kelebihannya tadi kan aku udah sebutin di awal ya, bersama kekurangannya tadi. Kelebihannya yaitu motor ini nyaman pol, nyamannya top. Ya kalian mau bandingin itu bisa mungkin bandingin sama X-Max. Nah, itu baru perbandingan yang setara buat motor ini guys. Yamaha X-Max yang besar itu ya kan 250 cc. Tapi untuk tenaganya ya beda jelas. Posisi riding juga ya biasa aja. Posisi riding ini cenderung ke capek sih, agak capek, agak nunduk. Tapi itu semua terbayarkan sama rasa nyamannya motor ini. Anteng banget guys, meskipun lari 60 itu udah kerasa berat ya, tapi motor ini tetap istimewa banget kalau masalah nyaman-nyamanan guys gitu. Jadi ya itu untuk kelebihannya ya. Kekurangannya ya itu tadi yang aku sebutin ya, langsung aku sebutin kan tadi ya. Motor ini agak boros, motor ini spare partnya agak sulit, motor ini agak ini ya, apa namanya, boyot tenaganya, agak lemot. Tapi overall motor ini sangat-sangat good to buy ya. Jadi worth it sih enggak, cuma oke lah, good to buy gitu. Jadi kalau kalian bilang worth it nggak bang, worth it nggak? Worth it sih worth it, cuma tergantung gitu ya kan, tergantung kalian. Kalau kalian pengen yang lebih mudah dari ini untuk dirawat, ya jelas kalian ambil Astrea aja, jangan ambil Kawasaki gitu ya kan. Ya seperti itu. Kalau kalian pengen beda dari yang lain tapi tetap pengen klasik dan model-modelnya sama kayak gitu dan agak gendut sedikit motornya, ya ambillah ini guys gitu. Jadi videoku kali ini seperti itu. Maaf kalau random, mungkin kata-katanya belibet dan segala macam. Mungkin kalau bapak-bapak atau ibu-ibu nonton ini mungkin bakalan komen hate di komen ya. Cuma ya udahlah ya. Karena di sini aku pengennya ngebahas sama-sama anak muda sih, anak muda yang pengen mainan klasik kayak gini. Sejuta kenangan padahal baru beli sebulan gitu. Oke. Makasih guys buat kalian yang udah nonton video ini. Maaf kalau videonya nggak jelas, sekali lagi aku minta maaf ya. Jadi ya silakan dinikmati aja videonya. Kalau
video ini bermanfaat buat kalian, silahkan di like. Kalau nggak bermanfaat, di dislike aja, nggak apa-apa. Kalau kalian pengen ngikutin videoku selanjutnya, bisa di subscribe ke channelku guys. Oke, makasih buat kalian udah nonton, and until next time guys, bye bye.